tak jadi miskin berkat sedekah. Di zaman Nabi Musa alaihi salam ada kisah tentang suami istri yang termasuk keluarga fakir miskin. Saat sedang duduk-duduk berdua, sang istri berkata kepada suaminya, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah menjadikan rezeki kita sempit dan kurang. Aku mendengar ada seorang laki-laki yang bernama Musa. Orang-orang menganggapnya sebagai Nabi Allah dan doanya pasti terkabulkan. Sang istri kemudian berkata kepada suaminya, kita temui beliau, Musa, dan mohonlah kepadanya agar Allah melapangkan rezeki kita. Mereka pun bergegas pergi untuk bertemu Nabi Musa, kemudian mereka meminta beliau agar mendoakan keluarganya diberi rezeki yang lapang. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada beliau, katakan kepadanya, keluarganya akan diberi 7 tahun kehidupan yang serba berkelebihan dan melimpah harta bendanya, lalu 7 tahun berikutnya keluarga itu akan hidup dalam kefakiran dan kesempitan rezeki. Tanyakan kepadanya, mana yang dipilih lebih dahulu. Nabi Musa kemudian menemui mereka dan menyampaikan jawaban Allah atas doanya. Istrinya menyarankan agar memilih menjadi orang kaya terlebih dahulu, setelah 7 tahun kemudian mereka akan melihat bagaimana baiknya nanti. Akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi Musa, bahwa keluarganya memilih menjadi orang kaya terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian Allah memberi keluarga itu rezeki harta benda berlimpah mereka butuhkan emas, perak, hewan ternak, dan segala yang menjadi keinginan mereka. Sewaktu sang suami sedang duduk-duduk bersama istrinya dia berkata, istriku, 7 tahun kekayaan kita akan segera habis dan kita akan kembali menjadi orang miskin seperti dahulu. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Istrinya berkata, dengan banyaknya kekayaan dan kebaikan yang kita terima sebaiknya kita bangun saja sebuah gudang yang besar dengan 4 pintu di 4 penjuru arah, kemudian kita undang semua orang yang membutuhkan agar mereka datang untuk mengambil semua yang mereka mau. Akhirnya mereka pun membangun gudang besar tersebut. Semua orang kemudian diundang dan boleh mengambil apa yang mereka butuhkan. Kabar itu pun menyebar ke seluruh penjuru kota, bahkan keluar kota. Keempat pintu gudang itu pun tak pernah sepi dari orang yang keluar masuk. Dan beberapa tahun kemudian, lebih dari 7 tahun, ternyata rezeki harta sepasang suami istri itu masih ada dan bahkan makin bertambah. Nabi Musa pun mengetahui ternyata si pemilik gudang itu adalah sepasang suami istri yang dahulu pernah meminta didoakan agar menjadi orang yang kaya. Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah, wahai Allah, bukankah dahulu keluarga tersebut hanya diberi kekayaan yang melimpah selama 7 tahun saja? Mengapa sampai sekarang, setelah melewati 7 tahun lebih, keluarga itu belum menjadi orang miskin? Allah kemudian menjawab, wahai Musa, bagaimana mungkin aku menutup 1 pintu rezekiku untuk mereka, sementara mereka telah membukakan 4 pintu gudang hartanya untuk hamba-hambaku. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, wa huwa khairur raziqin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang thayyib, yang baik, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.